Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Surabaya. Pemprov Jawa Timur dipastikan tidak akan menerima pegawai tidak tetap atau PTT ya. Meskipun tahun ini ada 198 pegawai negeri sipil yang masuk batas usia pensiun. Jumlah PTT yang ada saat ini dianggap sudah cukup. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan per Februari 2023, pegawai di Pemprov Jatim mencapai 79.852 orang. Rinciannya 53.032 pegawai berstatus sipil ya, aparatur sipil negara atau ASN dan 26.820 bukan ASN teman-teman ya. Nah, di antara 53.032 ASN itu, menurut Yuyun sapaan akrab Bu Indah Wahyuni, sebanyak 1.387 calon PNS, 42.063 PNS, 9.080 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru, P3K teknis 59 orang, dan P3K kesehatan 443 orang teman-teman ya. Sementara itu dari 26.820 pegawai non-ASN rinciannya PTT dengan perjanjian kerja 9.785 orang, guru tidak tetap GTT ya, Dispendik 7.457 orang, dan PTT Dispendik 9.578 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah PTT di Pemprov Jatim sebanyak 19.363 orang teman-teman ya. Tidak hanya PTT, CPNS sementara waktu juga belum ada penerimaan kecuali ada formasi khusus dari pusat untuk kita teman-teman ya. Jadi memang untuk perekrutan PTT ya, pegawai tidak tetap itu sekarang sudah cukup ya dirasa dari BKD Jawa Timur ya. Karena memang sudah terpenuhi semuanya dan memang ada aturan yang tidak boleh merekrut honorer lagi teman-teman ya. Nah, jika PTT ditambah, Yuyun menegaskan konsekuensinya pasti harus menambah alokasi anggaran. Artinya beban APBD akan bertambah seiring bertambahnya PTT teman-teman ya. Jadi memang anggaran akan membengkak, alokasi dana juga akan bertambah teman-teman ya. Makanya ini secara tegas Bu Yuyun ya selaku dari BKD Pemprov Jatim sudah mengeluarkan maklumat bahwasanya tidak akan merekrut PTT lagi teman-teman ya. Oke, ada info lagi teman-teman ya. Terbongkar larangan rekrut honorer sudah ada sejak 2005 teman-teman ya. Jakarta CNBC Indonesia ya. Nah, pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer di setiap instansi pemerintah pada 2023. Ini merupakan mandat yang tertuang dalam PP 49 tahun 2018 teman-teman ya. Uh, ini memang sudah ada wacana ya untuk tidak ada pada 2023 teman-teman ya. Kemudian dalam aturan tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 mendatang teman-teman ya. Itu memang sudah wacana dan memang nantinya tergantung dari Pak 4RB ya, Pak Azwar Anas nantinya menengahi permasalahan ini dan memberikan jalan tengah yang nantinya tidak seberat sebelah ya antara pemerintah dengan honorer teman-teman yang sudah mengabdi lama bertahun-tahun teman ya. Meski demikian hingga saat ini masih ada beberapa instansi pusat maupun daerah yang kedapatan merekrut tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan instansinya. Ya, benar sekali teman-teman ya. Memang dari sosial media banyak sekali untuk perekrutan. Memang kebutuhan teman-teman ya. Kalau seumpamanya memang tidak diisi, lah, siapa lagi yang bekerja di salah satu instansi tersebut teman-teman ya.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny mengemukakan larangan rekrutmen honorer sejatinya sudah ada sejak 2005 silam teman-teman ya. Merekrut honorer itu tidak boleh sejak 2005 sampai 2006. Itu nggak boleh rekrut, kata Alex saat berbincang eksklusif dengan CNBC Indonesia teman-teman ya. Merekrut honorer itu tidak boleh sejak 2005 sampai 2006. Itu enggak boleh rekrut. Nah, Alex mengemukakan merujuk pada undang-undang aparatur sipil negara hanya ada dua kategori ASN, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Namun Alex pun mengaku masih tak habis pikir lantaran masih ada instansi yang merekrut tenaga honorer. Menurutnya, ada berbagai macam alasan sejumlah instansi yang masih merekrut tenaga honorer, teman-teman. Ya, apa itu? Keberadaan honorer ini macam-macam motif dan latar belakangnya. Ada yang memang sesuai kebutuhan, ada yang dibutuhkan terkait pilkada dan lain-lain, teman-teman. Ya, ini teman-teman ya. Kalau yang pilkada dan lain-lain ini berbahaya. Maka dari itu, Alex meminta pemerintah daerah bijak dalam menyikapi permasalahan tenaga honorer. Menurutnya, ada berbagai macam alternatif agar para tenaga honorer memiliki kepastian yang jelas. Kami tentu berharap Pemda, kementerian lembaga secara bijak menyelesaikan ini, teman-teman ya. Jadi, memang permasalahan, mulai tahun 2005 sampai 2006 ya, itu memang tidak boleh merekrut untuk tenaga honorer dan, untuk permasalahan honorer ini sudah sejak lama ya, karena memang dari pemerintah belum menyiapkan, solusi yang terbaik ya buat honorer dan buat pemerintah. Jadi ada simpang siur nantinya agar, honorer ini tidak jadi direkrut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Artinya memang teman-teman untuk permasalahan ini sudah lama dan belum ada solusi yang terbaik, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.